ini sebenarnya kalau kita bahas tentang teori ini ya, apakah mengenai pendekatan atau perhitungan efisiensi ini, yaitu terkait pada pembahasan apa namanya sebuah teori atau hipotesa dari salah seorang ahli ekonomi pembangunan, khususnya di bidang pertanian, apa namanya Theodore Schultz ya, yang berasal dari Amerika. Dia itu ada mempunyai hipotesis yang dalam bukunya transferring traditional agriculture. Jadi inti dari bukunya itu adalah menyatakan bahwa hipotesis menyatakan bahwa rumah tangga petani itu dia miskin tapi efisien. Ya, menurut dia rumah tangga petani itu miskin tapi efisien. Nah, meskipun sudah lama ya hipotesis ini dari sekitar pertengahan 60-an atau akhir 60-an sampai sekarang itu masih banyak digunakan untuk kemudian merumuskan teori pembangunan pertanian khususnya. Nah, ketika kita bicara ekonomi efisiensi, maka akan terkait dengan hal itu. Kita ingin melihat bahwa meskipun kalau kita singgung pada materi yang sebelumnya bahwa petani itu sebenarnya tujuan dia tidak hanya sekedar mencari laba atau profit atau keuntungan, tetapi juga ada tujuan-tujuan yang lain, ada tujuan sosial, ada tujuan budaya, dan tujuan-tujuan lain itu memang tidak tercakup dalam artinya dia di luar ya pembahasan dalam ekonomi apa namanya dalam pembahasan dalam ilmu ekonomi, tetapi kemudian belakangan itu kemudian menjadi pertimbangan karena ada banyak alasan ya kemudian yang menyebabkan kadang-kadang petani itu tidak bisa berproduksi secara efisien ya. Tapi kalau kita bicara tentang dari segi ekonomi saja ya. Nah, kalau kita kemarin membahas mengenai yang pertama ini asumsi ya bahwa petani itu dia beroperasi secara efisien itu berdasarkan tadi asumsi bahwa mereka selalu berusaha memaksimalkan keuntungan karena kalau dia memaksimalkan keuntungan berarti dia juga berupaya meminimalkan biaya sehingga kemudian antara keuntungan perilaku memaksimalkan keuntungan dan efisiensi itu adalah apa istilahnya seperti dua mata uang yang berbeda ya kedua-duanya harus hadir kemudian baru dikatakan apa namanya kalau kita bicara tentang memaksimalkan keuntungan berarti di dalamnya ada efisiensi sehingga kemudian dikatakan dia berhasil ya seorang petani yang sukses ya karena dia bisa memaksimalkan keuntungan artinya dia beroperasi secara efisien. Nah, apa yang dimaksud sebenarnya dengan efisiensi itu ya. Jadi pertama kita lihat dulu ya gambar yang di samping itu ya. Jadi kalau ini kita membahas kemarin yang TP2 ini atau total produksi ya yang ditunjukkan dengan kurva yang bagian bawah ya TP2 itu ya. Maka dari kedua gambar ini sebenarnya menunjukkan ada dua hal. Yang pertama kalau kita lihat ya dibandingkan dengan kurva TP2 maka kurva TP1 itu menunjukkan dia lebih superior atau dia lebih unggul daripada petani yang beroperasi di fungsi produksi yang ditunjukkan oleh kurva yang TP2. Ya, jadi ini adalah kurva fungsi produksi ya. Jadi ini adalah dugaan kurva fungsi produksi di mana petani beroperasi. Petani yang beroperasi pada fungsi produksi TP1 itu lebih efisien atau lebih baik daripada yang beroperasi pada fungsi produksi TP2. Kenapa demikian? Karena kita lihat dengan jumlah input yang sama yang di bawah ini ya, input tenaga kerja, dengan jumlah input yang sama, dia bisa menghasilkan output yang lebih besar daripada petani yang beroperasi dengan fungsi produksi TP2. Nah, itu yang dinamakan dengan technical efficiency atau efisiensi teknis, di mana tingkat output ya yang maksimum ya dapat dicapai dengan tingkat penggunaan input tertentu. Tentu saja ini artinya mereka dengan pilihan teknologi yang ada ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat di lapangan, misalnya ada petani yang dia kemudian luas lahannya sama, ya luas lahannya sama dengan penggunaan pupuk, tapi kemudian ada satu petani yang dia bisa lebih dengan jumlah hektarian yang sama, dia bisa menghasilkan produksi, katakan beras atau padi lebih besar, katakan seperti perbedaan antara misalnya Sulawesi Tenggara dengan Pulau Daerah Jawa misalnya. Di sana di Jawa rata-rata misalnya produksi padi per hektar itu adalah sekitar 5 sampai dengan 6 ton. Ada yang bahkan sampai 6 ton. Di Sulawesi Tenggara itu rata-rata adalah 4 ton. Itu ada perbedaan. Jadi ada perbedaan teknis di situ. Jadi terlihat bahwa ada dengan jumlah luasan yang sama, hektaran yang sama ya.
Nah, dengan jumlah luas lahan yang sama, tetapi kemudian mempunyai tingkat produktivitas yang berbeda. Itulah kemudian yang menjadikan dia, jadi dari segi lahan itu ya kita lihat bahwa kemudian yang di daerah Jawa dia lebih efisien secara teknis daripada dibandingkan dengan yang berada di Sulawesi Tenggara. Tentu saja ini kalau kita ini dengan anggapan bahwa faktor yang lainnya dianggap tetap ya, ceteris paribus ya, ingat selalu ceteris paribus ya. Akan tapi tentu saja ya, untuk kita bandingkan antara Sulawesi Tenggara dengan misalnya Jawa, itu tentu ada beberapa hal yang berbeda. Misalnya dengan kondisi kesuburan tanah ya, misalnya kesuburan tanah di Jawa itu memang dia lebih cocok dan lebih subur atau lebih cocok untuk kemudian pertanian lahan basah seperti padi ya. Sedangkan di Sulawesi Tenggara mungkin dia lebih cocok untuk perkebunan dan yang lainnya. Jadi melihat seperti itu. Jadi kalau kita hanya dari sisi efisiensi penggunaan lahan saja, kita bisa bandingkan secara seperti itu. Atau misalnya Anda pernah baca di antara skripsi mahasiswa atau kemudian Anda baca ada hasil penelitian. Misalnya penelitian di daerah katakan Pondidaha ya, satu wilayah Pondidaha yang mereka punya faktor yang sama, kemudian dari luas lahan itu dia nanti akan punya tingkat produksi yang berbeda-beda. Itulah yang membedakan antara efisiensi secara teknis antara petani yang satu dengan petani yang lain, ya. Baik. Nah, kalau yang kita bahas kemarin dengan asumsi profit maximization atau maksimalisasi profit, pendekatan maksimalisasi profit. Nah, itu kita membahas dari segi efisiensi alokatif atau allocative efficiency. Jadi apa yang dimaksud dengan allocative efficiency? Jadi itu dia merupakan pengaturan ya. Jadi kalau dari segi efisiensi secara alokatif atau efisiensi dalam hal alokasi sumber daya, jadi dia akan melihat pengaturan antara antara input dan outputnya terhadap kemudian membandingkannya dengan harga. Mana kira-kira yang lebih efisien, apakah yang dia meminimalkan biaya dan atau memaksimalkan keuntungan. Itu pendekatan secara alokatif ya. Jadi kita melihat dari alokasi sumber daya. Dalam artian di sini kalau dalam alokasi sumber daya ada petani itu sudah melakukan pilihan terhadap teknologi apa yang dia apa yang akan dia gunakan, entah pupuknya jenisnya apa sudah tertentu ya. Dan sedangkan yang di atas tadi technical efficiency, jadi petani itu bisa kemudian memilih teknik mana yang kemudian bisa meningkatkan produksi. Katakan misalnya dalam hal pertanian ada teknik apa istilahnya penanaman tabela, tanam benih langsung, atau satunya lagi apa? Ada yang paham? Saya lupa namanya. Ada yang melalui pembibitan dulu ya, ada yang melalui tabela, tanam benih langsung. Ya, jadi keduanya kemudian nanti dibandingkan apakah dengan misalnya sistem tabela itu lebih banyak produksinya atau per hektar ya, atau kemudian teknik yang satunya lagi dengan catatan yang faktor produksi yang lainnya sama ya. Jadi ada pilihan. Jadi untuk berproduksi secara lebih efisien, artinya meningkatkan produktivitas dari padi ya dengan luasan lahan yang sama ya, tapi kemudian dengan cara yang berbeda atau penggunaan misalnya salah satu di antara faktor yang berbeda. Tapi kemudian kalau di sini kita lihat dari grafik ini, tentu saja inputnya adalah sama ya, inputnya sama di sini tenaga kerja ya. Kemudian outputnya yang berbeda. Kalau dalam contoh tabela misalnya dalam contoh tabela dan yang lainnya misalnya itu pupuknya yang digunakan sama, lahannya juga sama, tetapi kemudian karena tekniknya berbeda mungkin maka kemudian akan membedakan penanaman berbeda membedakan hasilnya. Jadi kita bisa katakan bahwa yang satu lebih efisien secara teknis dibandingkan dengan cara yang lain. Oke. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa lihat ada beberapa ada beberapa keadaan efisiensi yang bisa kita jelaskan dari grafik atau kurva yang ada ini ya, kurva efisiensi teknis dan harga. By the way, ini efisiensi alokatif atau allocative efficiency juga sering disebut dengan price efficiency atau efisiensi harga. Jadi kalau ada yang mengatakan efisiensi harga, maka itu yang dimaksud adalah sama dengan efisiensi alokatif ya, atau allocative efficiency.